Pemirsa, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menang di Sumatera Utara, Banten, dan Jawa Barat dari hasil survei bakal calon presiden yang digelar LSI DNIJA. Nominasi Ganjar Pranowo di Jawa Timur dan Jawa Tengah juga dapat tergerus oleh Prabowo Subianto dengan pertarungan relawan Jokowi pro Prabowo dan relawan Jokowi pro Ganjar. Suara di 3 provinsi dari 5 provinsi terbesar di Indonesia dikuasai oleh Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, sebagai calon presiden 2024 mendatang. Ketiganya adalah Jawa Barat, Banten, dan Sumatera Utara. Ini dibuktikan berdasarkan hasil survei calon presiden dari LSI DNIJA, di mana Menteri Pertahanan Prabowo Subianto unggul di Jawa Barat dengan perolehan 29%, Sumatera Utara dengan perolehan 50%, dan Banten 48,2%. Karena sama-sama kita saksikan, kita baca misalnya sudah ada deklarasi-deklarasi relawan Jokowi yang dukung Pak Prabowo maupun juga relawan Jokowi yang dukung Pak Ganjar ya. Dan dua-duanya ini juga dua-duanya kita melihat sama-sama kuat. Sehingga memang nanti pertarungan ada di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Sementara untuk Jawa Timur dan Jawa Tengah, nominasi Ganjar Pranowo diprediksi dapat tergerus oleh Prabowo Subianto, pro Ganjar, dan relawan Jokowi pro Prabowo. Sementara itu, Populi Center juga merilis hasil survei menuju Pilpres 2024. Bakal calon presiden dari Partai Gerindra, Prabowo Subianto, banyak dipilih masyarakat sebagai presiden untuk melanjutkan kepemimpinan Joko Widodo. Dalam kategori ini, Prabowo meraih elektabilitas 35,8%, jauh di atas calon lainnya. Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Dan pemirsa, untuk menanggapi soal elektabilitas Prabowo Subianto yang unggul di 3 provinsi besar di Indonesia, dan saat ini saya sudah bersama narasumber saya, Riki Tamba, Ketua DPP Partai Gerindra Bidang Pemetaan Basis Pemilih dan TPS. Selamat siang, Bang Riki. Siang, Mbak Forest. Iya, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat. Nah, tadi kita sudah sama-sama melihat video yang ada hasil dari LSI DNIJA. Tanggapannya seperti apa, Bang? Ya, kami berterima kasih atas semua riset survei yang dikeluarkan oleh teman-teman lembaga survei ya. Ini adalah bagian dari kami untuk memantapkan diri, menganalisa, mengevaluasi untuk semakin solid bersatu menjemput kemenangan di 2024. Betul. Lalu kalau untuk menurut Bang Riki, faktor untuk meningkatkan elektabilitas Prabowo Subianto untuk saat ini seperti apa? Jadi ada hal khusus yang hendak saya utarakan ya, bahwa ada kecenderungan milenial sentenial yang besok 130 juta orang pemilih di 2024 itu semakin mencintai Bapak Prabowo Subianto Djadikusumo. Karena mereka melihat sosok Pak Prabowo sebagai seorang bapak yang sayang kepada anak-anaknya dan juga seorang pemimpin yang peduli masa depan anak-anaknya. Jadi memang saya nggak terlalu khawatir misalnya ada tuduhan-tuduhan, ada suara-suara sumbang Pak Prabowo ditinggalkan pemilih. Itu mah nggak bukanlah fakta. Ya, karena fakta yang terjadi sebenarnya sekarang adalah milenial sentenial yang menjadi pemilih terbesar besok itu justru akan memilih Pak Prabowo Subianto Djadikusumo besok. Ya, pada 2024, ya. Karena memang generasi Z ini akan bisa dibilang mayoritas. Iya, hampir 60% besok. Hampir 60%. Lalu kalau misalnya kita melihat tadi hasil dari LSI DNIJA ini, 3 provinsi sudah unggul untuk nama Prabowo Subianto. Lalu Jawa Timur dan Jawa Tengah itu masih akan unggul nantinya, seperti itu. Kalau menurut Bang Riki, harusnya seperti apa agar pemerataan suara itu akan unggul? Jadi kalau misalnya di beberapa provinsi seperti Jabar, Banten, DKI memang hasil pemetaan internal kita Pak Prabowo sudah semakin leading jauh ya. Tapi memang ada penetrasi dari calon-calon lain. Betul. Khususnya di Jawa Barat dan di DKI. Dan untuk di Jawa Tengah dan Jawa Timur memang kita terus berusaha karena memang kami yakin teman-teman Nahdien, teman-teman Marhaen yang benar-benar cinta merah putih NKRI Pancasila juga pada akhirnya akan melabuhkan pilihannya ke Pak Prabowo Subianto. Soal caranya gimana ya, kami akan lebih stretching ke pemilih milenial sentenial. Oke, kalau gitu. Lalu kalau untuk saat ini basis terkuat Gerindra, Prabowo Subianto, Gerindra dan Prabowo, sejauh ini itu yang paling mendominasi itu di daerah mana? Ya, selain DKI, Jawa Barat, Banten, juga misalnya kayak di Sumatera,
ada di Sumatera Utara, ada di Aceh, ada di Sumatera Barat, ada di NTB dan lain-lain. Dan memang sudah lebih dari 15 provinsi yang Pak Prabowo sudah semakin leading. Tapi ini kan masih panjang prosesnya, masih dinamis, masih berdialektika, dan ya saya harapkan teman-teman jajaran Partai Gerindra dari tingkat DPP hingga tingkat ranting, juga teman-teman relawan tetap satu komando, tegak lurus. Kita bagaimana tiap hari selain melakukan sosialisasi di media sosial, juga melakukan penggalangan akar rumput, karena rakyat menunggu bahwa Gerindra dan Pak Prabowo Subianto akan menang di 2024. Oke, lalu untuk menjaga dari perolehan suara yang saat ini sudah unggul, harusnya seperti apa? Ya, sekarang kan kita juga menghimbau kepada teman-teman caleg khususnya ya. Jadi bukan hanya mengkampanyekan dirinya, tapi juga mensosialisasikan Prabowo Presiden, Gerindra menang. Karena apabila Pak Prabowo menjadi presiden, tapi misalnya kursi perolehan DPR RI kita tidak kuat, tidak sampai misalnya target kita di atas 20% itu tidak tercapai, maka kerja-kerja Pak Prabowo bila insya Allah menjadi presiden akan lebih berat. Demikian pula sebaliknya, apabila pilegnya kita menang tapi Pak Prabowo pas perolehan suaranya tidak signifikan, ini juga sangat mengecewakan buat kita. Sehingga ini adalah sebuah hal yang tidak terpisahkan, yaitu Prabowo Presiden, Gerindra menang, dan juga ada persiapan kita yang khusus adalah bagaimana Badan Relawan ini bisa menyolidkan ratusan relawan se-Indonesia yang sekarang sudah mulai mendeklarasikan diri, sudah mulai bergelira dan sebagainya. Kemudian analisa evaluasi 2014-2019 adalah kita sekarang menyiapkan badan saksi. Jadi kemenangan Pak Prabowo Subianto itu ukurannya jelas, yaitu adalah saksi C1 TPS yang nanti akan membawa formulir resmi dari penghitungan di tiap-tiap TPS, inilah yang akan menjadi basis data kemenangan kita nanti. Jadi badan saksi dan badan relawan ini sedang dipersiapkan serius, khususnya oleh Bapilu yang dikomandoi oleh Bapak Profesor Dr. Sufmi Dasko Ahmad. Persiapannya yang seperti apa tuh Pak? Ya sekarang kan sudah caleg-caleg sudah mulai, selain sosialisasi, sudah mulai melakukan pemetaan di bawah ya. Jadi tiap-tiap TPS itu sudah ada simulasi-simulasi, sudah ada pemetaan suara, terus teman-teman relawan juga sudah mulai diarahkan. Ini kamu di sini, nanti relawan B di sini, relawan C di sini. Jadi tidak ada saling tabrak-tabrakan, justru saling bersinergi sehingga suara bisa terakumulasi dengan semakin maksimal. Oke, nah kalau kita melihat dari tadi kita berbicara mengenai generasi Z, gitu kan, dan Gerindra kemarin itu juga di KPU kan ada tokoh public figure, Taufik Hidayat, Melly Goeslaw dan lain-lain. Apakah itu salah satu menjadi daya tarik dan juga potensial untuk pemilih generasi Z untuk kedepannya nanti? Iya, tapi ada satu hal yang lucu ya, yang generasi teman-teman gen milenial dan gen Z ini adalah generasi yang kritis ya. Betul. Jadi mereka dalam diamnya itu cenderung mengamati, dan juga saya sudah ketemu dengan beberapa teman-teman influencer, selebgram yang dalam tanda kutip followernya banyak. Mereka nanya, Bang, kami ini sudah sangat paham, kami sudah jatuh cinta ke Pak Prabowo, tapi kami pengen jaminan untuk masa depan kami. Kalau Pak Prabowo jadi presiden, apa yang akan dilakukan oleh Pak Prabowo Subianto? Inilah kenapa misalnya saya selalu mengajak kepada teman-teman influencer, tim cyber Partai Gerindra, untuk kita lebih mendetailkan, kita lebih mengkonkretkan apa tawaran-tawaran program kerja Pak Prabowo Subianto bila nanti menjadi presiden. Nah, alhamdulillah beberapa waktu lalu pada saat acara PPIR ya, Purnawirawan Pejuang Indonesia Raya di Jogja, Pak Prabowo sudah mengutarakan program-program ekonomi bisnis apabila Pak Prabowo jadi presiden. Selain melanjutkan berbagai prestasi pembangunan Pak Presiden Joko Widodo, juga Pak Prabowo Subianto akan bekerja keras menciptakan puluhan juta lapangan pekerjaan, terus angka pertumbuhan pembangunan ekonomi itu di atas 6%, dan lain sebagainya. Juga Pak Prabowo ini saya yakin, ini kan sangat paham ya, akan harapan teman-teman milenial sentennial, gen milenial gen Z ini, tentang problematika digitalisasi finansialisasi. Karena saya yakin hanya Pak Prabowo yang mengerti tentang hal tersebut. Jadi soal e-commerce, soal e-sport, soal startup, soal unicorn dan lain sebagainya. Karena Pak Prabowo memang sejak dari muda itu sangat paham persoalan-persoalan ekonomi politik yang bisa kita baca dari puluhan bukunya. Hingga yang terakhir ada buku Paradoks Indonesia dan Solusinya. Jadi Pak Prabowo ini bukan ngawang-ngawang. Semua udah ada di isi kepala Pak Prabowo, karena dari tahun 70-an Pak Prabowo sudah selain basic militer juga aktif di pemerintahan.